Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Inggris, kelas 3C Pendidikan Bahasa Inggris, akan memaparkan materi pada unit 8, yaitu Multimedia Proyektor. Saya, Nirahai Saifana Katrunada, sebagai pembicara pertama, akan menyampaikan materi yaitu tentang pengertian proyektor secara umum. Nah, apa sih pengertian proyektor secara umum itu? Jadi, pengertian proyektor menurut para ahli itu adalah perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat menjadi lebih besar. Nah, dengan kata lain, pengertian proyektor ini yaitu alat untuk membantu menampilkan gambar, video, ataupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar, yang bisa juga ke permukaan datar seperti tembok. Oke, jadi proyektor ini sangat bermanfaat untuk membantu seseorang dalam hal presentasi dan memaparkan penjelasan atau presentasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, atau bahkan video kepada audiens agar lebih mudah dimengerti. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis proyektor. Proyektor memiliki beberapa jenis yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Di antaranya yaitu yang pertama, proyektor digital. Yang kedua, proyektor LCD. Yang ketiga, proyektor CRT. Yang keempat, proyektor DLP. Dan yang terakhir yaitu proyektor LCOS. Karakteristik multimedia proyektor ada 4. Yang pertama, resolusi, yaitu jumlah piksel yang dihasilkan. Yang kedua, kecerahan, yaitu ukuran cahaya yang diterima. Yang ketiga, warna, yaitu ukuran corak dan saturasi cahaya. Yang keempat, kontras rasio, yaitu ukuran perbandingan warna hitam dan putih. Fungsi proyektor. Mengacu pada pengertian proyektor, fungsi proyektor adalah untuk menampilkan objek atau data berupa teks, gambar, atau video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar atau dinding. Proyektor dapat menampilkan objek dalam ukuran yang lebih besar dengan mudah serta fleksibilitasnya yang tinggi. Berikut ini beberapa fungsi proyektor berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, alat presentasi. Penggunaan proyektor dalam memaparkan presentasi akan membuat penjelasan menjadi lebih mudah dan lebih atraktif. Tampilan teks, gambar, atau animasi pada presentasi membuat audiens lebih mengerti maksud dan isi dari presentasi tersebut. Yang kedua, media informasi. Proyektor dapat menampilkan suatu objek atau data pada perangkat komputer menjadi terlihat lebih besar. Hal ini membuatnya menjadi media informasi yang sangat efektif dan efisien. Yang ketiga, media hiburan. Memiliki proyektor di rumah dapat memberikan keuntungan sendiri karena bisa digunakan sebagai media hiburan. Misalnya menonton video dalam ukuran yang jauh lebih besar layaknya di bioskop. Kelebihan proyektor. Jika dilihat dari pengertian proyektor sebelumnya, maka penggunaan proyektor dalam presentasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama mudah dioperasikan. Meskipun proyektor LCD tergolong baru, namun dalam penggunaannya sangatlah mudah dan sistem pemakaiannya juga tidak rumit. LCD memiliki cara kerja yang sederhana, yaitu dapat digunakan secara langsung untuk menampilkan layar komputer ke latar, sehingga tak heran jika alat ini selalu digunakan dalam presentasi. Yang kedua, materi bisa tersampaikan dengan jelas. Dengan menggunakan proyektor LCD, maka materi yang disampaikan dapat mudah tersampaikan kepada audiens. Apalagi jika materi presentasi membutuhkan ilustrasi, gambar-gambar, atau video, maka menggunakan proyektor bisa memudahkan presentasi Anda. Yang ketiga, memudahkan proses interaksi. Proyektor mendukung selama proses presentasi, mulai dari pemaparan hasil hingga sesi tanya-jawab atau diskusi. Hal ini menguntungkan saat melakukan presentasi di mana tujuannya agar terjadi diskusi dua arah.
Lalu yang keempat, mendapatkan perhatian audiens. Mau tidak mau, audiens akan memperhatikan apa yang Anda tampilkan melalui layar LCD. Apalagi jika materi yang Anda sampaikan semakin menarik, maka semakin menarik minat audiens untuk mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Selain memiliki kelebihan, penggunaan proyektor juga terdapat kekurangan. Berikut ini saya paparkan beberapa kekurangan dari menggunakan media proyektor. Yang cukup tinggi, dan yang terakhir, biaya perbaikan proyektor ini cenderung lebih mahal karena spare partnya ini masih jarang. Ya, perkenalkan nama saya adalah Felicia Santa Ronaldi Lumbengaul sebagai pembicara terakhir yang akan menjelaskan tentang cara penggunaan multimedia proyektor. Yang pertama, kita bisa menginstalasi proyektor dan mematikan proyektor setelah digunakan. Kita juga bisa dengan rutin membersihkan lensa proyektor agar tampilan layar lebih bersih. Dan satu yang harus kita ingat, kita harus menutup lensa jika sedang tidak digunakan. Proyektor ini punya ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara yang masuk dan keluar, jadi kita tidak perlu cemas akan hal itu. Selanjutnya, ada tas LCD yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan proyektor agar lebih aman. Kita juga bisa membersihkan koneksi kabel agar serat kabel tidak rusak. Selain itu, kita bisa melipat kabel agak besar agar tidak mempengaruhi kekuatan kabel. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita bisa menggunakan stabilizer atau UPS. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, sampai jumpa.